Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kebiasaan orang di pedesaan, ada kium yang mengatakan bahwa kita tidak diperbolehkan untuk keluar di waktu maghrib. Seperti jangan keluar maghrib-maghrib, banyak makhluk halus. Hal ini berlaku terutama kepada anak kecil. Bahkan demi bisa berdiam di rumah, para orang tua bahkan rela menakut-nakuti anaknya dengan cerita-cerita hantu dan mengerikan ketika di waktu maghrib. Kenapa bisa terjadi demikian? Apa alasan dibalik larangan keluar rumah di waktu maghrib tersebut? Larangan tidak boleh keluar rumah ketika maghrib ternyata bukan hanya ada di kalangan budaya kita. Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa kita harus menahan diri dalam rumah saat hari mulai gelap, maghrib hingga waktu isya tiba. Terdapat hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika malam datang menjelang atau kalian berada di sore hari, maka tahanlah anak-anak kalian di rumah, karena ketika itu setan sedang bertebaran. Jika telah berlalu sesaat dari waktu malam, maka biarkan mereka jika ingin keluar. Tutuplah pintu dan berzikirlah kepada Allah, karena sesungguhnya setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Tutup pula wadah minuman dan makanan kalian dan berzikirlah kepada Allah, walaupun dengan sekedar meletakkan sesuatu di atasnya. Matikanlah lampu-lampu kalian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dengan lafaz lain riwayat Bukhari, "Matikanlah lampu-lampu kalian jika kalian hendak tidur, dan tutuplah pintu-pintu serta tutuplah bejana serta wadah-wadah makan dan minuman kalian." Dan dalam riwayat Ahmad, "Tutuplah bejana-bejana dan tempat minum kalian, serta matikanlah lampu-lampu ketika hendak tidur. Karena wufaisikoh, binatang kecil seperti cicak, tokek dan lain-lain, terkadang menyenggol sumbu dan bisa membakar rumah. Dan tahanlah anak-anak kalian di rumah ketika sore hari, karena jin berterbaran ketika itu dan terkadang menculiknya." Juga dalam riwayat Ahmad, "Tutuplah pintu-pintu ketika malam dan matikanlah lampu-lampu. Tutuplah bejana serta tempat makan dan minum, walaupun hanya engkau taruh sepotong kayu di atasnya." Hadis-hadis ini menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, dianjurkan untuk melarang anak-anak kecil keluar rumah ketika menjelang malam, yaitu mulai sore hari menjelang maghrib hingga beberapa saat setelah isya. Karena ketika itu setan yang berupa jin sedang bertebaran di muka bumi. Adapun setelah beberapa saat masuknya waktu malam, yaitu waktu isya, maka dibolehkan untuk keluar. Dianjurkan menutup pintu rumah, kamar, dan jendela ketika malam hari, ketika tidak ada kebutuhan untuk membukanya. Anjuran ini terutama ketika hendak tidur. Kemudian juga dianjurkan untuk menutup bejana, tempat minum, tempat makan atau semisalnya. Jika tidak ada benda untuk menutupnya, dianjurkan tetap berusaha menutup walaupun dengan tidak sempurna, semisal dengan menaruh sebatang kayu di atasnya. Ibnu Abdul Bar mengatakan, dalam hadis ini adalah perintah untuk menutup pintu rumah di malam hari. Sunnah ini diperintahkan sebagai bentuk kasih menjaga manusia dari gangguan setan yang berupa manusia atau berupa jin. Ibnu Batal mengatakan Nabi SAW memerintahkan untuk menutup pintu-pintu ketika malam hari karena mengkhawatirkan tersebarnya jin akan membuat orang kesurupan atau menimbulkan ketakutan dan gangguan pada kaum mukminun. Syarah Sahih Al-Bukhari. Imam An-Nawawi menjelaskan hadis ini mengandung sejumlah ajaran kebaikan serta adab-adab yang mengumpulkan masalah dunia dan akhirat. Rasulullah SAW memerintahkan untuk melaksanakan adab-adab sebagai sebab agar terhindar dari gangguan setan. Allah Azza wa Jalla menjadikan hal-hal ini sebagai sebab agar terhindar dari gangguan setan. Maka setan tidak mampu membuka penutup wadah makan dan minum, tidak dapat membuka pintu dan tidak dapat mengganggu anak kecil dan selainnya, jika sebab-sebab dilakukan. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis sahih bahwa jika seorang hamba membaca basmalah ketika masuk rumahnya, maka setan berkata, "Tidak ada tempat bermalam untukku." Maksudnya mereka mengatakan, kita tidak memiliki kekuatan untuk bermalam di rumah mereka. Demikian pula jika sebelum berjima seorang membaca, "Allahumma jannibnas syaitana wa jannibis syaitana ma rozaqtana." Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkan setan dari apa yang Engkau berikan rizki kepada kami. Maka hal itu akan menjadi sebab keselamatan bagi bayi yang akan dilahirkan dari gangguan setan. Demikian pula hal serupa dalam beberapa hadis yang mansyur dan sahih. Syarah Sahih Muslim.
Namun boleh membuka pintu atau jendela ketika malam jika ada kebutuhan, karena perintah untuk melakukan adab-adab tersebut adalah dalam rangka mencegah terjadinya keburukan atau sad az-zariyah. Kaidah fikih mengatakan, setiap apa yang diharamkan zatnya tidak diperbolehkan kecuali darurat. Setiap apa yang diharamkan karena sad az-zara'i dibolehkan ketika ada hajat. Dan yang dimaksud al-hajah atau hajat adalah hal-hal yang ada tuntutan untuk melakukannya. Dan jika tidak dipenuhi maka ia mendapatkan kesusahan dan kesulitan, namun tidak sampai membahayakan. Oleh karena itu, Syekh Muhammad Saleh Al-Munajib mengatakan, jika penghuni rumah ingin membuka jendela karena udara terlalu panas misalnya, selama terhindar dari hal-hal yang haram, maka tidak mengapa dibuka, atau jika ada kebutuhan untuk membuka pintu tersebut karena seringnya orang mondar-mandir keluar masuk. Setelah kebutuhannya sudah selesai, segera ditutup. Itulah anjuran Rasulullah melarang keluar rumah di waktu maghrib. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.